Ini judulnya jadi mengapa harus lahiran enak ya. Ada enak itu sebenarnya kan ada singkatannya, tapi mungkin kita sebelum ngomong singkatan deh. Kata enak itu sendiri kan biasanya kalau kita mengacu ke makanan itu pasti makanan yang enak ya, yang enak, yang menyenangkan gitu ya, yang membuat kita seneng ya dan membuat kita apa namanya eh, pengen lagi gitu ya. Jadi bikin mengapa harus lahiran enak ya di sini saya ilustrasikan gambar bunda-bundanya nih yang habis melahirkan megang dedek bayinya tuh dalam kondisi yang tersenyum ya, tersenyum betul-betul tersenyum bahagia ya karena memang setelah mengalami persalinan atau lahiran yang enak ya. Mungkin gambarannya seperti itu. Bahkan yang gambar atas itu bayinya ikutan senyum ya. Biasanya kalau kita apa ada bahasa enak itu kita hubungkan dengan rasa bahagia, rasa seneng gitu ya. Apa, jadi pengen ketawa gitu ya, pengen senyum. Baik, kenapa sih harus lahiran enak? Kita bahas dulu ya. Lanjut teh ke Oke, apa namanya slide-nya. Ya, bentar Bu. ya, nggak apa-apa. Ya, jadinya eh, kenapa sih harus lahiran enak ya? Kalau lahiran kan kita kadang Allah kasih perempuan, kadang Allah kasih laki gitu ya. Masing-masing pada punya pengalamannya sendiri-sendiri. Kemudian lahiran itu juga banyak caranya ya dan banyak juga ceritanya. Tapi kalau kita punya pengalaman yang kita sebut sebagai lahiran enak, itu memang nanti apa masing-masing ke bunda-bunda semua yang akan mengalaminya ya. Jadi maksudnya gini, terkadang namanya lahiran enak itu tidak selalu lahiran yang misalnya eh, apa namanya eh, benar-benar cepat gitu ya, benar-benar cepat, singkat, nggak sakit ya, bukan seperti itu. Tapi lahiran enak itu memang yang menyisakan rasa di bunda yang memang bunda merasa enak gitu. Walaupun pada kenyataannya ada nih yang misalnya dikasih persalinannya agak agak lama dikit gitu ya, atau mungkin terlihat ada pengalaman bahkan misalnya kodarullah terpaksa harus dirujuk misalnya ya, terpaksa harus sesar. Tapi itu pun menjadi sebuah peristiwa lahiran yang menurut kita enak menurut kita. Karena istilahnya eh, bagaimanapun misalnya kita sudah selamat ya melahirkan anak kita, kitanya selamat, adik bayinya selamat, itu merupakan sebuah pengalaman yang sebetulnya membahagiakan ya, yang bisa juga kita sebut sebagai lahiran enak walaupun pengalamannya itu mungkin kalau dilihat sama orang lain masa sih lahiran enak kayak gitu? Nah kan kita yang punya rasa, nah gitu ya. Jadi maksudnya lahiran enak di sini kita berharap nanti bisa enak beneran ya, yang secara orang lain juga menganggapnya betul-betul dirasa enak ya, cepet, normal, nggak terlalu sakit. Kalau sakit mah nggak bisa dihilangin. Paling tidak kita bisa menerima rasa sakit itu ya gitu. Jadi walaupun mungkin pengalamannya drama-drama mah wajar ya, cuman paling tidak kita merasakan oh pengalamannya subhanallah enak lah gitu ya bahasanya ya. Jadi maksudnya lahiran enak ini sebenarnya memang subjektif ya nanti pengalaman bunda-bunda sendiri karena ada juga yang misalnya pengalamannya yang kita lihat nih udah bekan tapi masih ngeluh aja. Iya nih, oh, begini, begini, begini. Kadang ada juga yang begitu ya. Jadi kita berharap lahiran enak ini bukan hanya yang kita lihat, tetapi bunda-bunda semua juga bisa merasakan dan betul-betul apa namanya menjadikan pengalaman melahirkan itu benar-benar pengalaman yang kita akan ceritakan kepada orang. Dikasih makanan baru juga kalau memang rasanya menurut kita enak kita akan bilang enak deh gitu walaupun setelah kita teliti-teliti lagi enak sih cuman kadang-kadang nih kayak ada pahitnya dikit gitu ya atau ada kurang garamnya dikit tapi secara keseluruhan enak gitu ya.
Jadi mungkin namanya lahiran enak tuh seperti itu ya. Jadi nanti bunda-bunda yang akan mengalami sendiri dan kita sama-sama berusaha dan insya Allah tim dari Tim Holistic Care membersamai bunda, mengasuh bunda, yuk sama-sama kita menuju pada lahiran enak ya. Nah, kenapa harus lahiran enak? Ya, lanjut teh. Baik, Bu. Hmm. Nah, kenaikan enak sih kan gitu ya. Nah, sebenarnya berawal dari prinsip atau suatu kondisi yang sebetulnya ini sudah diakui di seluruh dunia ya terkait masalah kesehatan ibu dan anak, kesehatan anak yang baru lahir bahkan sampai nanti dia dewasa ya. Kita kalau lihat sekarang kondisi kesehatan masyarakat itu apa namanya sangat kurang baik sebetulnya ya. Jadi kita sebut sebagai kondisi. Sebetulnya eh, rumah sakit makin banyak ya. Sekarang sudah ada BPJS gitu kan ya, yang kita berharap bahwa pengalaman kesehatan kita itu lebih baik gitu ya. Tapi kok kenapa makin ke sini rumah sakit baru makin banyak bermunculan, tetapi antrian di rumah sakit itu tetap makin banyak gitu ya. Dan istilahnya kok kesehatan orang Indonesia ini secara menyeluruh tuh kayaknya belum betul-betul di dalam kualitas yang baik gitu ya. Nah, setelah kita lakukan penelitian ya, mungkin dari WHO juga, dari Kemenkes ya, bahwa didapati memang ada faktor penentu dari kesehatan seseorang. Faktor-faktornya banyak ya, misalnya yang menentukan bagaimana kualitas kesehatan seseorang di kedepannya, memang faktornya banyak. Tapi salah satu faktor yang cukup sangat mempengaruhi itu adalah 1000 HPK. Apa itu 1000 HPK? 1000 HPK adalah 1000 hari pertama kehidupan, Bunda. Jadi, 1000 hari pertama kehidupan itu maksudnya adalah 1000 hari dari mulai dia pertama hidup. Nah, pertama hidup ini bukan berarti dari begitu dia lahir ya, tetapi pertama dia hidup itu dari pertama dia diciptakan sama Allah di dalam perut bunda. Karena itu sudah merupakan kehidupan ya. Di saat sel sperma dengan sel telur yang dari bunda, sel sperma dari ayah itu bertemu, kemudian berkembang menjadi calon janin ya, menjadi zigot, kemudian nanti dia berkembang lagi menjadi janin dalam kandungan umur sebulan, 2 bulan, 3 bulan sampai mendekati bersalin. Itu artinya ada kehidupan di sana Bunda. Jadi 9 bulan dalam kandungan itu termasuk di dalam 1000 hari hari pertama kehidupan. Nah, 1000 hari pertama kehidupan ini termasuk di dalamnya proses bersalin ya, karena 9 bulan dalam kandungan lalu melalui proses bersalin kemudian dengan 2 tahun menyusui ya. Jadi kalau kita sebut 1000 hari ya dianggap 2 tahun menyusui itu 365 hari dikali 2 lah ya, misalnya 730 hari. Nah, yang 270-nya itu adalah dianggap 9 kali 30 hari, rata-ratanya aja ya tiap bulan itu 270. Jadi perkiraannya adalah 270 ditambah 730. Totalnya 1000 hari, Bunda. Jadi 1000 hari itu semasa dalam Bunda mengandung selama 9 bulan ditambah 2 tahun menyusui penuh ya. Jadi kondisi 1000 hari HPK ini adalah betul-betul faktor besar yang akan mempengaruhi kehidupannya setelah lahir ya, bahkan hingga dewasa. Jadi ada penyakit-penyakit tertentu yang munculnya saat dewasa yang sebetulnya adalah bakat-bakatnya itu sudah ditemukan pada saat dia balita, batita, bahkan dari dalam kandungan ya. Oleh sebabnya melahirkan itu kan bersalin itu menjadi peristiwa yang besar yang menjadi episode di dalam 1000 hari pertama kehidupan. Dari mulai 9 bulan dalam kandungan menuju ke arah masa menyusui ya. Nah, itu gerbangnya adalah bersalin. Nah, kondisi pada saat bersalin, pengalaman pada saat bersalin itu pun akan mempengaruhi bagaimana bayinya nanti ya pada saat sudah tumbuh jadi anak bayi kemudian balita ya dan sampai dia nanti anak-anak sampai dewasa.
Dan ini kalau dari Suswindi ya menyebutnya adalah menjadi salah satu penentu juga yang kita sebut sebagai inisiasi parenting dini. Maksudnya apa? Ada kata parenting di sini. Kalau sekarang kita melihat seminar-seminar parenting itu ramai ya, ada Bunda Eli Risman, kemudian ada psikolog-psikolog ya, ada apa namanya Bapak Ustadz Adriano Ruspi ya bicara tentang parenting gitu ya. Nah, kebanyakan kan kalau yang ikut parenting itu anaknya udah sekolah SD, SMP, SMA, bahkan yang udah kuliah gitu ya, yang kebingungan gimana ya mengolah cara mendidik anak gitu ya. Nah, pada saat itu mah udah terlambat Bunda, Ayah ya. Jadi sebenarnya yang kita sebut sebagai inisiasi parenting dini itu ya dari 1.000 hari HPK itu. Dan salah satunya adalah pengalaman bersalin Bunda. Ketika Bunda mengalami persalinan yang enak, ya, Bunda akan lebih bonding, lebih ikat sama anak, sama keluarga, itu akan lebih terasa ikatannya. Dan bagaimana psikologi Bunda, mental Bunda, ya, fisik Bunda ketika dalam apa namanya hamil, bersalin dan kemudian nanti menyusui, itu akan sangat berpengaruh pada pola didikan Bunda setelahnya ya bagaimana emosi bunda, kemudian bahkan kesehatan fisik bunda ya, misalnya kalau bundanya pengalaman persalinan yang mungkin traumatis ya, itu cukup menyisakan beban mental biasanya ya di hati bunda, kemudian nanti akan terbawa pada saat menyusui. Nah, disinilah yang kita ingin berkontribusi dalam hal ini tim holistic care yang selama ini membawa ya membersamai bunda-bunda menuju sebuah peristiwa yang sangat besar di dalam 1.000 hari HPK ini supaya mendapatkan pengalaman atau kalau dalam bahasa kekiniannya experience yang betul-betul membuat bunda nyaman. Walaupun mungkin tadi Bunda tidak ada yang kita sebut sebagai perfect ya, tidak ada yang kita sebut sebagai sempurna. Mungkin kalau di luar sana ada yang mereka promosi lahiran sama sekali tidak robek, lahiran apa namanya tidak sakit gitu ya. Mungkin dari tim holistic care kita tidak bisa menjanjikan seperti itu karena memang ada kondisi yang bisa jadi namanya robek persalinan itu bisa jadi dari sel tubuh bunda sendiri yang rapuh. Kemudian contoh nyeri bersalin itu semua bersalin sebetulnya nyeri ya sakit ya. Tapi sebetulnya nyeri ini bisa kita olah, bisa kita terima dan kita olah. Nanti diajarin sama Teteh Bidan ya, bagaimana bisa mengurangi atau menerima rasa nyeri tersebut sehingga tetap menjadi sebuah pengalaman bersalin yang enak gitu ya. Jadi pengalaman bersalin yang enak ini akan menjadi salah satu peristiwa, salah satu episode di dalam 1.000 HPK Bunda dengan adik bayi yang nanti akan menentukan bagaimana kehidupan Bunda dan adik bayi ke depannya ya. Nah, oleh sebab itu kita di sini rasa ada yang penting ya untuk kita asuh bersama, untuk kita masuk ke dalam konsep ini bersama-sama dari tim Holistic Care supaya kita tetap bisa merasakan lahiran yang enak tersebut ya. Nah, ini juga terkait Bunda, karena memang sekarang ini tren dan isu terkait persalinan itu sangat banyak. Dan kalau dilihat-lihat, ditilik-tilik kok nakutin gitu ya, dan membuat kita jadi perasaan apa atau impian lahiran enak itu seperti kok kayak sebuah punuk merindukan bulan gitu ya. Habis dikit-dikit ada resiko tinggi gitu ya, takut nanti preeklamsia, terus kemudian bunda anemia ya, HB-nya rendah dan lain-lain. Nauzubillah ya. Terus kemudian jenis persalinan juga kita dengar-dengar mungkin tetangga, saudara, teman dekat ya atau teman jauh ya, dia oh lahirannya diinduksi sakit banget tahu gini-gini gini gitu ya. Terus kemudian ternyata harus di black juga, harus di SC juga gitu ya. Udah capek-capek ikut kelas, udah capek-capek ikut apa namanya ke bidan yang pro normal gitu ya, yang pengen lahiran enak tapi dirujuk juga. Nah, disinilah yang kita harus lihat bahwa tren dan isu terkait hamil bersalin itu memang kalau kita lihat di sekarang ini banyak sekali yang kok kayaknya pengalamannya menakutkan gitu ya. Nah, disinilah nanti kita sama-sama belajar di lahiran enak itu bagaimana supaya pengalaman yang menakutkan itu justru bisa kita ubah menjadi pengalaman yang sebetulnya bisa dibilang sebagai lahiran enak ya gitu. Terus kemudian aduh nanti bayi aku
mau nyusuin susah gitu ya, tidak rooming in gitu ya, ada kamar bayi khusus, kemudian baru lahir kok anak aku dikasih antibiotik gitu ya. Kenapa memangnya? Nah, itu banyak pertanyaan dan kemudian banyak kondisi-kondisi yang membuat pengalaman hamil bersalin ini menjadi sebuah peristiwa yang trauma. Nah, setelah lahir pun kadang-kadang aku nggak keluar nih ASI aku gitu ya, nggak bisa nyusuin gitu ya. Nanti kalau udah keluar sedikit terus berhenti menyusui gitu ya, dikasih susu formula dan akhirnya membuat angka asupan ASI eksklusif itu rendah. Kenapa gitu ya? Nggak keluar bunda ASINya gitu ya. Kok bisa ya? Nah gitu ya, karena padahal 1000 HPK itu kan termasuk di dalam masa menyusui dan ada hubungan yang sangat erat dengan proses lahiran ya. Nanti kita bisa jelaskan sama-sama. Terus kemudian nih, tadi saya sudah sebutkan, di 1000 hari HPK itu menentukan kehidupan janin dan anak ibu nanti ke depannya. Bahwa makin ke sini dalam 20-30 tahun belakangan, kasus alergi pada anak itu sangat tinggi. Kemudian imunitasnya rendah, terus kemudian kasus autoimun pada anak-anak, kasus diabetes pada anak meningkat, dan itu sangat berhubungan pada saat proses hamil dan bersalinnya, bahkan sampai menyusui, dan tentu saja sangat berpengaruh terhadap peristiwa pada saat bersalinnya, ya. Kemudian ada penyakit yang baru yang namanya aja kita nggak pernah dengar dulu-dulu gitu ya, kok bisa gitu ya. Sedangkan orang-orang tua makin banyak penyakit yang degeneratif yang sebenarnya biasanya diderita oleh orang yang berusia 70 tahun lebih, 60 tahun lebih lah ya. Kalau sekarang diabetes itu sudah umur 20 30-an, kemudian yang cuci darah umur 20 30-an udah mulai cuci darah ya, nauzubillah. Emang ada hubungannya Bu Bidan sama proses lahiran? Ada Bunda ya, nanti kita bisa jelaskan sama-sama bahwa peristiwa Bunda yang akan menjelang bersalin ini sangat krusial, sangat penting. Untuk itulah kita apa namanya memperjuangkan ya supaya bisa lahirannya enak gitu ya. Nah, kemudian eh, kenapa ya kok sekarang banyak orang stres gitu ya, banyak orang gangguan mental ya, susah sedikit apa larinya ke pinjol, larinya ke apa namanya ke judol gitu ya, judi online. Terus kemudian stres dikit ya, nauzubillah ya sering tapi kita dengar ya, tapi mudah-mudahan mau nggak mau harus harus dengar juga berita seperti ini walaupun kita berusaha untuk tidak larut ya, tidak baper dengan peristiwa-peristiwa tersebut, tapi paling tidak jadi tahu Bunda bahwa di luar sana itu banyak sekali kasus yang bunuh diri, gangguan mental dan segala macam. Emang ada hubungannya sama proses lahiran? Oh ada Bunda ya, karena bagaimana seorang itu dibentuk mentalnya itu dari saat dia dalam kandungan, bagaimana saat bersalin ibundanya, kemudian bagaimana juga ibundanya dalam mengasuh anaknya itu menjelang sampai dia batita, balita, anak-anak, remaja sampai bahkan dia dewasa. Bunda. Jadi pengalaman bersalin enak menjadi salah satu peristiwa atau episode yang menjadi anak tangga, Bunda. Anak tangga untuk bisa kita naik ke lantai yang di atas. Nah, kalau misalnya dalam kondisi anak tangga itu ada satu anak tangga yang istilahnya bolong ya, kita tidak bisa melangkah ke langkah yang lebih tinggi karena kalau kita melangkah, langkah kaki kita harus sangat berat, sangat besar dan kita bisa kejeblos gitu ya karena tadi lahiran enaknya itu ke skip gitu ya. Nah, itu menjadi anak tangga yang hilang. Nah, itu kalau kondisi itu nanti ke depannya akan lebih susah. Oleh sebab itu, kita coba titi, kita coba pelan-pelan ya, meniti anak tangga ini satu persatu dengan pelan-pelan. Nanti setelah mendapatkan lahiran enak, insya Allah nanti juga dipandu untuk proses laktasinya, menyusuinya, supaya nanti 1000 HPK ini betul-betul kita optimalkan. Ya, tapi saya ada Bun, saya anak pertama, anak kedua dulu saya udah iniin 1000 hari HPK-nya, kesono-kesonoannya susah juga dibilangin Bun, nakal, nggak suka tantrum gitu-gitu ya. Kan ada juga ya yang lalu seperti itu. Nah, inilah bedanya. Ketika 1000 hari HPK sudah baik, biasanya akan terbawa ke arah setelahnya, ya. Dan juga ketika pun anak kita terpengaruh dengan faktor yang lainnya, karena faktor 1000 hari HPK ini kan hanya satu faktor ya, banyak faktor yang lebih setelah itu. Tapi kalau paling tidak sudah kita optimalkan 1000 hari HPK-nya di awal, itu biasanya kecenderungannya itu anak mudah dikembalikan mudah. Ya, dari pengalaman kita
Kalau cuma masalahnya itu datang belakangan, yang memang 1.000 hari HPK-nya sudah kita optimalkan, itu insya Allah tidak seberat orang-orang yang memang 1.000 HPK-nya itu tidak diperhatikan. Ya, jadi tetap semangat untuk tetap sekarang kita meniti fokus dulu ke satu anak tangga untuk lahiran enak. Ya, nah kenapa harus lahiran enak? Kayak tadi tuh Bun alasannya. Jadi subhanallah alasannya itu bukan cuma sekedar ya biar nggak robek, biar nggak sakit, atau bahkan biar lebih murah biayanya saya nggak punya BPJS gitu ya misal ya. Nggak cuma itu Bunda ya, karena kita memikirkan sampai nanti generasi kita ke depan supaya kita tidak meninggalkan generasi yang lemah ya Bunda. Kita kalau dengar berita bulan puasa begini pun ada yang tawuran Bunda. Kita lihat di TV ya anak umur 10 sampai 15 tahun itu malam-malam bukannya mereka pada tidur mau menunggu sahur, justru malah main di jalanan, mereka tawuran. Ada yang pakai benda tajam segala macam. Nauzubillah Bunda. Dan itu semua dibawa bagaimana faktor 1.000 hari HPK-nya juga Bunda. Jadi sama-sama ya kita kita jalani ya anak tangga tentang lahiran enak ini ya. Baik, slide berikutnya. Bunda, apabila ada pertanyaan, boleh dicatat dulu ya Bunda. Nanti pada saat giliran tanya jawab ya bisa kita bahas sama-sama ya, supaya nggak lupa dicatat dulu ya. Oke. Nah, tentang lahiran enak, sebetulnya di grup sudah beberapa kali Teteh Bidan men-share ya, tapi ini nggak apa-apa, sudah ditampilkan kembali tentang lahiran enak. Jadi sebetulnya lahiran enak ini adalah sebuah jargon, sebuah merek dari tim Holistic Care untuk proses persalinan yang supaya kalau kita dengar kata lahiran enak itu gampang diingat gitu ya. Tapi sebetulnya lahiran enak ini sendiri uh, merupakan adalah sebuah visi misi atau sebuah konsep yang akan kita lakukan bersama-sama menuju sebuah memang lahiran enak yang benar-benar enak gitu ya. Nah, enak ini sebenarnya singkatan ya. Jadi E-nya itu adalah edukasi. Nah, artinya apa? Kita tuh mengutamakan edukasi dulu. Artinya apa? Kalau di dalam agama kita disebut ilmu sebelum amal. Jadi sebelum Bunda mengamalkan lahiran yang enak, itu harus dikasih ilmu dulu. Karena tidak bisa ada pasien ya udah 8 bulan ujuk-ujuk Bu Bidan saya mau lahiran enak ya. Belum pernah periksa dari awal. Kita bingung gimana ya caranya ya. Karena untuk membuat lahiran enak ini harus ada edukasinya dulu ya, harus belajar dulu. Bunda harus ada ketemu sama teteh bidan berkali-kali dikasih tahu Bunda supaya tidak terjadi robekan, kemudian dikasih tahu bagaimana nutrisinya supaya enggak robek, supaya nyeri bersalin itu lebih bisa kita terima. Itu banyak banget cara-caranya dan insya Allah bisa Bunda raih apabila Bunda teredukasi. Kalau bahasa kita teredukasi ya, artinya Bunda sudah pernah belajar bersama teteh bidan ya seperti itu. Jadi semua pihak kita harus edukasi. Yang paling penting memang ibunda sebagai pasien yang mau lahiran. Tetapi pihak keluarga pun sama. Jadi lebih baik kalau bunda mau datang ke kelas persalinan, mau periksa, sebaiknya bawa suami ya bun, terutama ya bun. Tapi kalau misalnya suaminya lagi LDR, apa kerjanya di luar kota, di luar negeri yang memang tidak bisa membersamai selalu, boleh bawa bunda, bawa keluarganya, boleh bawa ibu mertua ya, atau siapapun yang memang nanti akan mendampingi bunda pada saat bersalin. Jadi supaya visi misi keluarga juga sama ya, supaya nanti apa namanya misalnya bunda pengen berjuang lahiran enak di tim holistic care, kemudian ada ibu mertua atau ibu kandung, udahlah nggak usah susah-susah, nggak usah ribet-ribet, pakai ikut-ikut kelas, pakai konsultasi sering-sering. Udah ke ini aja lah ke rumah sakit nanti gampang lah di sesar selesai gitu ya. Misal ada yang seperti itu. Nah, nanti akhirnya nggak satu visi misi ya. Oleh sebabnya yang namanya edukasi itu kita harus memberikan juga bukan hanya ke bunda sendiri ya, terutama sebagai suami sebagai penentu keputusan. Nauzubillah ada kondisi yang mengharuskan tanda tangan ya, suami yang tanda tangan misalnya ada tindakan atau apa itu suami. Jadi suami itu harus teredukasi
paling tidak sudah berkomunikasi dengan tim bidannya ya. Jadi paling tidak kalau pernah berkomunikasi jadi kenal ya. Jadi istilahnya oh mau konsultasi pun lebih enak ya. Nah, kemudian edukasi ini juga Bunda bukan hanya berlaku untuk Bunda dan keluarga saja, bahkan teteh-teteh bidan ini juga diedukasi juga ya. Teteh-teteh bidan ini selalu mengupdate pengetahuan ya supaya pelayanannya selalu lebih baik ya, dan nanti teteh-teteh bidan juga yang akan memberikan edukasi ke ayah bunda ya. Jadi sebenarnya istilah edukasi atau kita belajar itu bukan hanya pada teteh bidan, sama-sama mengedukasi dan belajar ya, atau diedukasi ya. Itu E-nya. Nah, yang N-nya itu natural Bunda. Natural itu maksudnya selaras dengan alam ya, fisiologis. Nanti Suswin dijelasin lebih detailnya pakai gambar ya setelah ini nanti. Terus yang A-nya itu aktif Bunda. Aktif di sini maksudnya apa? Aktif itu ada peran aktif tadi. Pasiennya rajin datang, boleh bertanya ya, ikut di grup juga aktif, mengikuti apapun yang disarankan oleh tim holistic care ya. Terus kemudian juga aktif berkomunikasi ya, berinisiatif. Inisiatif itu maksudnya apa sih? Inisiatif itu memulai duluan gitu. Jadi tidak harus dari tim holistiker, Bunda sudah jadwal periksa ya, Bunda harus periksa gitu ya, nggak sampai di telepon, nggak sampai dikejar-kejar bahasanya ya, karena sebetulnya lahiran enak ini nanti akan berimbas ke diri Bunda sendiri dan keluarga ya. Kalau Teteh Bidan hanya menjalankan pelayanan sebagai memang tugas dari Teteh Bidan ya. Nah, kemudian eh yang K-nya itu jadi lahiran enak itu K-nya ada dua ya. Jadi yang pertama itu adalah keimanan, yang kedua itu kompetensi. Nah, kalau keimanan ini memang sebagai kunci dasar ya, menjadi landasan dasar karena di holistic care kita memang berlandaskan pada spiritual Islam, tetapi bukan berarti kita menolak pasien yang non muslim ya. Insya Allah pasien yang agama apa aja kita tidak boleh tolak ya, tetapi pelayanan kita tetap berlandaskan kepada keimanan kita kepada Allah dan Rasulullah. Kenapa? Karena Allah dan Rasul juga adalah sebuah, Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Jadi kita tidak ada apa namanya sekat ya terhadap dalam pelayanan kepada pasien yang non muslim. Jadi kalau ada pasien yang non muslim, oh dia mengusung keimanan Islam, saya takut misalnya ya, oh enggak apa-apa, silakan kita, dan kita tetap menerima. Misalnya ada pasien yang memerlukan, memang ternyata memerlukan, kita tidak boleh tolak ya. Jadi tetap Bunda misalnya ada yang memang non muslim, tetap insya Allah kita layanin untuk mencapai lahiran enak ya. Tetapi keimanan ini menjadi dasar untuk Bunda dan untuk nakes terutama yang memang dari kami, kita memang beragama Islam ya, dan pasien mayoritas beragama Islam. Jadi keimanan secara Islam itu betul-betul kita pakai. Jadi bukan cuman berpikir bahwa misalnya HB-nya rendah, udah kasih tambah darah aja gitu. Enggak. Padahal HB rendah itu ada hubungannya sama spiritualnya. Kok bisa? Bisa karena bagaimana seseorang kita ini yakin terhadap fitrahnya Allah, terhadap kekuasaan Allah terhadap badan kita akan melakukan saran-saran yang diberikan oleh tim tim holistic care itu untuk meningkatkan HB-nya. Meningkatkan HB caranya bagaimana ya? Minum vitamin salah satunya. Tetapi ternyata ada sunnah yang sudah ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, untuk makan kurma di pagi hari. Kemudian juga ada cerita di Quran tentang Bunda Maryam ya, ibundanya Nabi Isa ya, pada saat mau bersalin dan setelah bersalin Allah kasih kurma gitu ya. Dan ternyata setelah diteliti kurma itu sangat 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 bagus untuk ibu hamil, ibu melahirkan, karena bisa memaintain atau mempertahankan HB yang cukup apabila memang dikonsumsi secara rutin ya. Nah, kalau kita tidak menggunakan keimanan ya, istilahnya hanya udah vitamin tambah darah aja, kasih tablet besi. Nah, ternyata memang tablet besi itu selain dia memang ningkatin HB ya, dia memang bagus ningkatin HB, tapi tablet besi ini mempunyai efek samping untuk sembelit ya. Memang ada resiko sembelit. Ditambah lagi menggunakan apa tablet besi tambah sembelit. Tapi kita butuh HB yang atau hemoglobin atau jumlah darah yang cukup nanti untuk persiapan bersalin supaya tidak anemia.
ya. Itu gimana dengan mempertahankan kestabilan HB Bunda bahkan sampai nanti setelah bersalin. Dan ketika kita konsumsi rutin kurma, HB-nya bisa dari apa namanya seratnya itu subhanallah mempertahankan kita untuk tidak sembelit ya. Artinya apa? Ada korelasi antara apa yang mau kita tuju dengan faktor keimanan kita. Kalau kita tidak memiliki keimanan, dari mana kita bisa yakin kurma itu bisa mendatangkan kebaikan untuk kita? Padahal itu datangnya memang dari perintah Allah dan juga dari perintah Rasulnya, gitu ya. Dan bukan hanya dalam hal masalah suplemen, segala macam keimanan itu akan mempengaruhi. Nanti detailnya kita ada di slide-nya khusus ya. Nah, yang terakhir adalah kompeten. Di sini Bunda, insya Allah tim holistic care, tata-tata bidan, ada apa nakes yang lain ya, dan juga tim supporting dari klinik Pratama Teen Holistic Care ya yang bukan berhubungan sama persalinan juga, insya Allah kami mengusung dengan sangat tentang kompetensi ini yang artinya eh, kemampuannya bisa dipertanggungjawabkan ya. Jadi dari sisi profesi, dari sisi bagaimana profesionalisme, insya Allah kita kompeten dan kita mempertahankan itu dan tetap mengupgrade ya, tetap supaya kita tidak ketinggalan zaman, tetap kompeten ya. Artinya insya Allah profesional menangani Bunda sebagai pasien di Teen Holistic Care ya, memberikan pelayanan terbaik lah untuk Bunda ya dan untuk Ayah. Baik, lanjut slide berikutnya. Nah, untuk yang edukasi ini sedikit tadi tambahan ya untuk yang apa poin E ya, poin edukasi bahwa sebenarnya memang dalam hidup ini kita disuruh banyak membaca dan banyak belajar. Jadi edukasi itu kalau diartikan secara umum ya, kalau dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, edukasi itu artinya belajar, mengajar ya, membaca gitu ya. Nah, ini ada kaitannya sama literasi, Bunda. Literasi itu membaca ya. Nah, eh, seseorang melakukan edukasi atau mengajar ya tidak bisa kalau sebelumnya dia tidak membaca gitu. Jadi literasi dan edukasi ini saling berhubungan. Bunda juga kan sekarang udah banyak ya di TikTok ya di apa di Facebook, di Instagram kita banyak baca kan. Nah, itu literasi memang banyak sekali sumber-sumbernya. Nah, bagaimana untuk mendapatkan sumber yang benar? Bunda bisa datang nanti ke tim holistic care pada saat jadwal konsul atau kita ada grup ya, kita sama-sama belajar. Situlah yang namanya ada edukasi. Apakah yang Bunda baca di luar sana itu benar? Apakah hoax atau memang sebuah kenyataan atau fakta atau mitos, itu bisa kita bahas-bahas ya Bunda sama-sama di grup. Nah, itulah di situ yang dimaksud dengan edukasi Bunda ya di poin lahiran enak yang pertama. Karena apa? Memang pada saat kita hidup ya, dan Rasulullah pada saat pertama kali diangkat menjadi Rasul ya, ayat pertama yang turun itu adalah ayat Iqra. Kita disuruh belajar, Bunda, disuruh membaca. Membaca itu adalah belajar, kemudian membaca situasi, ya, memikirkan sebuah keilmuan dan bagaimana ini nanti, bagaimana itu sekarang, bagaimana pengaruhnya begini, sebab akibat dan lain-lainnya, itu semua adalah proses membaca. Walaupun sekarang udah jarang pakai buku, udah jarang baca di HP, ya kebanyakan nontonnya TikTok, Instagram, dan lain-lain. Jadi bukan lagi bacaan, tetapi tontonan ya. Tapi nggak apa-apa juga kalau memang itu betul-betul memberikan informasi yang cukup, ya, informasi yang memang baik. Tetapi oleh sebab itu tidak bisa tidak bisa hanya itu saja, harus diimbangi dengan belajar yang memang beneran belajar. Bunda datang ke gurunya. Kalau dalam hal ini Bunda sebagai pasien, ya Bunda datang kepada teteh bidan, ya kepada Bu Bidan Titin, ya pada saat periksa ataupun pada saat ada kelas, ya kita sama-sama jalankan literasi dan edukasi, mengikuti bagaimana firman Allah di ayat-ayat pertama yang turun ya kepada Muhammad Rasulullah kita Shallallahu Alaihi Wasallam di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra ya, disuruh Iqra ya, Bismi rabbikal ladzi khalaq ya. Bacalah, baca bismillah dulu ya Bun, supaya yang kita baca itu ilmunya tuh nyerap ke kita dan terus kemudian di Allah lindungin kita dari informasi-informasi yang hoax Bunda. Karena sekarang banyak sekali antara
informasi yang hoax, informasi yang blur, informasi yang tidak jelas dengan yang benar-benar baik itu bisa dibilang 90% banding 10 Bunda. Jadi Bunda harus benar-benar menyebut nama Allah dulu ya ketika ingin membaca atau melakukan edukasi supaya yang dikasih ke kita itu informasinya memang benar-benar benar gitu ya. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, lanjut. Ya, ya lanjut ya. Slide-nya. Nah, kita agak cepat aja ya. Nah, jadi edukasi yang dimaksud di sini edukasi apa kalau buat pasien, kalau buat bunda yang saat ini di lahiran enak, kita utamakannya adalah edukasi prenatal dulu. Walaupun nanti setelah melahirkan boleh bunda belajar lagi di Teen Holistic Care. Ada kelas memandikan bayi, ada kelas apa namanya pijat bayi, ada kelas perawatan tali pusat, ada kelas untuk menyusui, ada kelas untuk bagaimana membuat mental bunda itu nanti baik ya, senang terus, bahagia terus walaupun cobaan dan rintangan tetap ada ya, tapi bunda bisa mentalnya sehat terus. Nah, itu juga bisa ya. Jadi edukasi itu bukan hanya pada saat prenatal. Prenatal ini yang kita sebut sebagai edukasi di saat sebelum melahirkan bunda pada saat hamil. Tetapi karena kita sedang satu fokus ke anak tangga, fokus ke satu anak tangga yaitu lahiran yang enak. Jadi edukasinya di mana? Edukasinya pada saat sebelum lahir. Jadi nggak mungkin Bunda kalau misalnya ada yang datang ke Teen Holistic Care, Bunda saya mau lahiran enak. Katanya di Teen Holistic Care bisa lahiran enak. Oke, terus kemudian datang udah di 9 bulan mau lahiran aja. Nah, itu gimana caranya kita mengedukasi pada saat mau mendekati proses persalinan? Diajarin tarik napas, udah nggak ngerti napas gimana. Kalau pada saat Bunda mau lahiran itu nanti semuanya ngeblank Bunda. Ya, yang sudah belajar dari awal saja bisa ngeblank, apalagi yang tidak pernah belajar. Oleh sebabnya, edukasi untuk lahiran enak kita lakukan di edukasi prenatal. Artinya edukasi yang dilakukan pada saat selama hamil Bunda. Dari kapan, Sus Windy? Dari sedini mungkin. Ya, kita malah seneng kalau ada bunda yang datang. Bu Bidan, saya telat haid. Saya mau cek apakah saya hamil atau tidak. Ya, kapan haid terakhir? Bulan lalu. Jadi di awal sekali sudah kita bersamai, insya Allah bunda akan mendapatkan lebih banyak edukasi ya. Jadi nanti yang kita harapkan visi misinya lebih gampang kita dapatkan ya, lebih mudah kita satukan ya. Jadi dan kita asuh sama-sama, kita menjalaninya bersama-sama. Jadi nanti kita harapkan tujuannya itu bisa tercapai ya. Karena ketika edukasi ini dimulai sedini mungkin, kita insya Allah bisa meminimalisir dan mengantisipasi resiko Bunda. Maksudnya apa? Resiko pada saat Bunda bersalin. Ya kita kan pengen lahiran enak. Tapi kalau tadi tuh Bunda datang ke tim holistic care umur 8 bulan. Belum pernah dikasih tahu masalah nutrisi. Begitu cek HB Bunda, apa itu HB? Hemoglobin ya, yang menggambarkan seberapa cukup darah kita untuk mengantarkan oksigen ya ke dalam rahim, ke dalam otak kita, otak adik bayi ya. Nah, pas dicek HB-nya cuma 8. Aduh, bagaimana ini ngejarnya Bunda? Ya, gitu. Jadi kita eh, mengantisipasi supaya dari mulai sedini mungkin Bunda hamil itu kita lakukan edukasi dan Bunda melakukan ya ikhtiarnya gitu ya. Jadi dan ketika ayah Bunda juga ikut melakukan ikhtiar itu namanya pemberdayaan. Ya, jadi ayah Bunda berdaya ya, bukannya dalam kondisi saya tidak berdaya gitu ya. Tapi insya Allah bunda, ayah dan bunda nih dan keluarga tuh berdaya. Artinya apa? Bisa melakukan sesuatu untuk diri bunda sendiri, untuk keluarga bunda sendiri ya, dan dilakukan oleh keluarga bunda sendiri untuk bunda. Jadi artinya berdaya itu di situ. Karena teteh bidan dan klinik itu hanya membersamai. Kita kasih edukasi, tapi nanti yang melakukan adalah ayah bunda sendiri, gitu ya. Nah, kalau kebalik lagi, kita lihat dari faktor keimanan terkait masalah edukasi ini ya, apa namanya, kadang-kala ilmu kesehatan itu sering sekali terlewat ya, padahal setelah kita belajar tentang halal haram, ilmu kesehatan itu lebih penting dibanding ilmu-ilmu yang lain. Karena kalau badan kita sehat, insya Allah sambil yang lain-lain bisa kita lakukan. Tetapi kalau badan kita sakit, mau ibadah juga susah ya Bun, mau taraweh, mau saum, ada aja halangannya gitu ya. Jadi apa namanya,
kita berikan ya nanti di Teen Holistic Care itu adalah pembelajaran edukasi ke bunda-bunda yang sifatnya insya Allah ada hikmah di sana, ada pengajaran yang baik ya. Dan kalau bunda misalnya ada hal yang bunda kurang setuju, nggak apa-apa bunda, kita bisa komunikasikan sama-sama dan Teteh Bidan juga insya Allah sangat bisa menerima karena memang dari perintah Allah di Quran surat An-Nahl ayat 125 pada saat kita memberikan edukasi di situ boleh kalau misalnya ada sesuatu hal yang berbeda pandangan, debatlah dengan cara yang baik. Jadi, misalnya kadang-kadang, nggak enak lahiran di Bu Bidan mah, alatnya nggak lengkap gitu ya. Enakan di rumah sakit alatnya lengkap misalnya. Itu boleh Teteh Bidan tanyakan kepada maaf Bunda ya, Bunda tanyakan kepada Teteh Bidan, gimana sih Bu Bidan, Teteh Bidan kok kalau di lahiran di bidan kan alat-alatnya nggak lengkap. Saya pengen di tempat yang alatnya lengkap. Nanti Teteh Bidan akan menjelaskan seberapa yang dimaksud dengan alat lengkap pada saat persalinan itu seperti apa, Bunda. Jadi nanti dijelaskan bahwa sebetulnya lahiran di Teteh Bidan itu memang tidak memiliki alat untuk operasi karena memang bidan tidak melakukan operasi ya. Justru malahan Bunda diarahkan untuk mendapatkan persalinan yang enak itu yang tidak memerlukan peralatan yang banyak, gitu ya. Nanti itu diedukasi. Jadi dari edukasi ini akan dilakukan sebuah pelajaran ya yang diberikan oleh Teteh Bidan untuk Bunda sekeluarga dan Bunda apabila ada yang kurang berkenan atau misalnya ada perbedaan pendapat, boleh kita diskusikan bersama ya Bunda. Jadi jangan apa namanya bisik-bisik di luar ya Bunda ya. Pada saat kita edukasi itu adalah waktu yang sangat penting ya untuk ayah Bunda lakukan komunikasi dengan tim dari Teteh Bidan, dari tim Holistic Care. Nah ya, kemudian kenapa harus pada saat hamil dan sedini mungkin? Karena biasanya pada saat bunda hamil begini kan biasanya banyak penasaran ya, pengen tahu ini aku. Nah, penuhilah rasa haus terhadap ilmu pengetahuan itu, lakukanlah pada saat kita sebelum bersalin. Kau jangan mepet-mepet sama waktu bersalin. Karena kalau sudah mepet, bunda sudah banyak kecemasan ya bunda ya. Jadi akhirnya nanti mau dimasukin ilmu apa, mental semua gitu ya. Dan Allah menjanjikan tingkatan beberapa lebih tinggi beberapa derajat pada orang-orang yang memang berilmu pengetahuan Bunda. Jadi kita sama-sama belajar ya diedukasi oleh tim holistic care ya untuk mendapatkan pengalaman lahiran yang enak gitu ya. Tuh, dan untuk merasakan amalan yang baik ya dan dunia ini kita juga harus belajar, harus berilmu. Ya, ini ada hadis Bukhari dan Muslim, nanti Bunda bisa baca lebih lanjut ya. Lanjut Teteh slide-nya. Ya, ini contoh kelas yang pernah saya lakukan dan insya Allah kalau di Teen Holistic Care juga udah lebih banyak lagi ya kelas-kelas yang sudah dilakukan. Nanti Bunda bisa tetap ikutin makanya dan di grup WA kita itu adalah salah satu bentuk edukasi ya Bunda ya. Jadi dan dengan edukasi itu cara paling murah dan mudah untuk sebuah hasil yang bernilai mewah. Kalau Bunda bisa mendapatkan informasi yang akurat, kemudian benar-benar Bunda lakukan saran-saran yang diberikan di edukasi tersebut, insya Allah ya Allah akan ijabah dapat hasil mewah kita lahiran enak, insya Allah ya. Oke, lanjut slide berikutnya. Mungkin nanti bisa agak lebih cepat slide-nya ya, insya Allah. Nah, ini kalau namanya edukasi itu bisa dilakukan pada saat Bunda lagi periksa ya, itu ya. Jadi bisa lebih dekat sama provider atau dalam hal ini komunikasi lebih dekat sama Teteh Bidan ya. Jadi nanti mau lahiran sama Teteh Bidan itu udah nggak canggung lagi karena udah sering ketemu ya pada saat pemeriksaan dan itu menjadi sebuah komunikasi untuk edukasi. Lanjut Teh slide-nya. Sudah, Bu. Iya. Nah, tadi kan E-nya ya. Ini kita baru di E kemudian ke N tadi ya untuk enak ya. N-nya itu adalah natural, alami, fisiologis. Maksudnya apa? Itu
kita lihat ada gambar kupu-kupu. Nah, prosesnya mirip dengan proses ya pada saat dia di dalam kepompong, dia dilindungi oleh kepompong ya, terus mau keluar dari kepompong itu susah ya, seperti ibu mau melahirkan anak itu susah, nyeri banget, nggak bisa langsung keluar, ada prosesnya berjam-jam, kemudian ibunya merasakan nyeri yang sangat ya, kemudian lama dan lain-lain sebagainya. Itu juga memang karena ada hikmah di sana. Ya, seekor kupu-kupu juga kalau misalnya mau keluar itu butuh waktu, nggak cuma semenit terus langsung keluar, enggak. Itu bahkan kadang berjam-jam selama seharian ya. Nah, dia naik buah kupu-kupu yang sempurna, melihat kupu-kupu lagi mau keluar dari kepompong, lagi kesusahan keluar, niatnya mah baik ya. Aduh, kasihan banget itu kupu-kupu pengen keluar, kita gunting aja kepompongnya gitu ya. Nah, diguntinglah kepompongnya. Itu malahan kupu-kupunya nggak mampu terbang. Saat dia mau keluar dari kepompong itu, dia mengeluarkan cairan-cairan dan memeras cairan-cairan yang ada di dalam kepak sayapnya. Nah, kalau misalnya dia tidak melalui kondisi yang sulit tersebut, dimudahkan caranya, dirobek itu kepompongnya, cairannya itu tidak terperas bunda, sehingga lengket dan sayapnya itu tidak bisa terkepak, ya, sayapnya itu tidak bisa mengembang, akhirnya si kupu-kupu tidak bisa lari, tidak bisa terbang dengan sempurna. Jadi yang dimaksud dengan natural di sini itu secara alami, secara fisiologis. Maksudnya apa fisiologis? Kalau dalam istilah kesehatan, fisiologis itu ngikutin alur langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, lanjut slide berikutnya. Ya, yang dimaksud dengan persalinan natural itu berlandaskan fitrah, Bunda. Jadi kita anggap lahiran itu sebetulnya peristiwa alamiah ya, yang naluriah. Artinya apa kalau naluriah? Naluriah itu sebetulnya Bunda tidak perlu belajar sebetulnya. Kayak misalnya tiba-tiba bayi baru lahir ke dunia, belum pernah ngobrol sama ibunya, belum pernah. Tapi dia sudah mencari ASI, mulutnya sudah kecap-kecap, sudah pengen ngenyot, ya. Dia pengen mendekat ke arah dada ibunya. Nah, itu artinya apa? Sudah naluriah, dia mencari sesuatu yang mempertahankan kehidupannya. Kita kalau lapar ya cari makan, gitu ya. Kita kalau haus cari minum. Itu namanya naluriah. Sebetulnya tidak perlu belajar. Terus kenapa kita mau lahiran enak harus kita edukasi, harus kita belajar? Itulah karena otak kita ini sudah dipenuhi oleh informasi yang banyak yang salah. Jadi butuh sesi belajar lagi untuk mengembalikan naluri kita secara benar. Ya, nah kalau misalnya Bunda dalam kondisi tidak pernah terpapar dengan sesuatu informasi dari gadget, dari kehidupan kita sekarang, kehidupan modern ini, mungkin memang tidak perlu diedukasi. Bunda misalnya lahir di hutan dan tinggal tumbuh di sana, nanti Bunda akan lebih bisa lahiran seperti biasa, bisa lahiran ya, ya. Jadi, tapi karena kita yang tinggal di zaman modern ini di kota-kota, ya, pikiran kita sudah dikotori dengan berbagai macam informasi yang akhirnya mengganggu naluri tersebut untuk bersalin. Aduh takut, aduh ini katanya kalau kacamata minus nggak boleh lahir normal, katanya kalau tingginya kurang dari 150 nggak bisa lahir normal, aduh nanti katanya bayinya kulit tali pusat, aduh nanti begono, nanti begini gitu ya. Terus makanan yang dimasuk udah makanan macem-macem gitu kan. Jadi naluri Bunda untuk bisa bersalin normal itu sudah banyak yang dipangkas ya oleh segala macam fitnah di dalam dunia kita modern saat ini ya. Jadi oleh sebabnya tetap harus belajar kalau sekarang. Walaupun pada dasarnya namanya naluri itu nggak perlu pakai belajar ya. Terus kemudian fisiologis itu artinya alurnya sudah diciptakan sama Allah dalam tubuh kita. Seperti kita mau pipis, mau itu sudah peristiwa fisiologis Bunda. Ya, yang ada di dalam tubuh kita yang sudah tidak berguna di dalam tubuh kita pasti akan keluar. Ya, janin itu kenapa harus 9 bulan? Karena dia sedang dimatangkan sama Allah di dalam rahim kita. Tetapi Allah rasa dia sudah tidak penting lagi berada di dalam rahim, dia akan keluar Bunda.
Walaupun ada yang bilang, aduh sampai 10 bulan, ya berarti memang mungkin kita nggak tahu waktunya, mungkin itu yang cukupnya buat dia segitu gitu ya. Jadi memang itu namanya fisiologis begitu. BAB ya dikeluarkan karena memang udah nggak layak lagi di dalam, harus dikeluarkan. Pipis ya harus dikeluarkan. Jadi itu adalah peristiwa yang fisiologis dan sudah sunatullah ya. Manusia ini termasuk kalau dalam kategori makhluk itu adalah makhluk mamalia. Artinya apa? Menyusui. Dan menyusui itu adalah melahirkan ya. Jadi kalau kita lihat hewan-hewan yang dia menyusui, yang ada susunya, itu pasti dia proses bersalinnya itu dengan melahirkan, bukan bertelur ya. Maksudnya adalah bertelur dulu terus baru anetes gitu ya, kayak ayam gitu. Ayam kan nggak pakai disusuin ya. Ayam itu keluar telurnya baru menetas ya. Tapi kalau manusia sel telurnya di dalam pada saat belum terjadi hamil ya. Setelah hamil keluarnya anak, itu namanya bersalin atau melahirkan ya. Nah, terus kemudian insya Allah kalau kita bilang apa natural itu nanti gini nanti gitu ya. Kita harus yakin bahwa desain dari Allah tuh maha sempurna. Ibarat kata tadi, kupu-kupu itu mau keluar susah banget ya. Tapi ternyata itu yang sempurna untuk dia yang memang Allah cipta ya. Lanjut slide berikutnya Teh. Ya, ini ada hikmah tentang persalinan yang Nanti aja tuh, Teh. natural itu seperti apa. Itu ada di Quran kita sebut. Nanti bisa Teteh baca pasti dan juga bisa dibaca lagi ya Bunda ya. Lanjut slide dulu, slide berikutnya karena kita masih sedikit banyak ya yang dijelaskan. Oke, slide-nya berlanjut dulu Teh. Sudah, Bu. Ini sinyalnya ada kendala dari sinyal. Iya. Oke, nggak apa-apa ya, pelan-pelan sabar ya kita semuanya ya, karena memang di sinilah kita jarak jauh ya, jadi semuanya loading gitu ya, butuh waktu. Nah, fitrah persalinan itu bisa Bunda baca di Oke. sumber-sumber yang tadi Jadi, ya, Quran Surat Maryam ayat 22, Quran surat apa namanya di Quran surat Luqman, ada di Quran surat Al-Hajj ayat 5 ya, kemudian surat Luqman ayat 34, ayat 31, kemudian juga ada hadis-hadis dari Rasulullah tentang fitrah persalinan yang semestinya mesti bagaimana ya. Itu artinya secara natural di situ mengikuti bagaimana alam bekerja, yang alam bekerja ini adalah ada aturannya, yang mengatur adalah yang Maha Pencipta. Dan kita tahu dari mana bahwa itu adalah aturan dari Maha Pencipta, yang menyampaikan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Emang urusan lahiran disampaikan Bu? Oh iya, artinya ada informasi di Quran. Tadi salah satu ayat yang dibacakan sama Teteh Bidan sebelum kita mulai ya, itu ada di Quran surat Al-Hajj ya, kemudian ada surat Luqman, ada surat yang lain juga banyak banget ya di sini kita sebutkan di slide ya. Nanti Bunda boleh dapatkan slide-nya, silakan tolong Bunda baca-baca lagi dan bisa menjadi diskusi kita pada saat di ruang WhatsApp ya. Nah, lanjut slide berikutnya. Ini ya, tadi balik lagi nih gambar kupu-kupu muncul lagi, tapi di sini saya mau memenang belum tentu mudah, mudah Bang. Sebenarnya kemudian ikhtiar kepada badan Bunda sendiri, kepada apa namanya mental Bunda dan lain-lain ya, terus menyatukan visi misi dengan suami dan keluarga ya, memang belum tentu mudah Bunda. Tapi insya Allah sangat layak untuk diperjuangkan karena tadi ini adalah menjadi satu anak tangga yang akan apa membentuk anak tangga yang lain yang sampai kita nanti titi lagi sampai kita jalani anak tangga ini, kita titi meniti anak tangga ini sampai kita ke tingkat yang memang yang terbaik di atas sana ya, itu jadi lebih mudah dan lahiran anak ini menjadi salah satu anak tangga yang harus kita lalui Bunda. Ya, yang akan mempengaruhi nanti kehidupan generasi kita ke depan tadi ya, yang karena 1000 hari HPK tadi ya. Lanjut slide berikutnya. Ini adalah apa
poin huruf berikutnya. Enak tadi E udah, N udah, sekarang A. Aktif, ya di sini maksudnya adalah aktif bukan hanya aktif secara fisik, tetapi aktif berinisiatif, kemudian dan ini berlaku bukan hanya pada bunda kok, ya. Insya Allah teteh-teteh bidan di sini juga harus aktif. Jadi pasiennya aktif, providernya aktif, ya. Aktif, inisiatif, interaktif. Nah, apa itu maksudnya? Ya, aktif itu artinya ada gerakan, ya. Ada inisiatif di situ, ada keinginan, ada motivasi, ada ide-ide. Nah, yuk disampaikan. Ya, kemudian interaktif. Interaktif itu artinya apa? Berdua ini dari pasien dengan teteh bidan dengan klinik itu berkomunikasi, ya tidak diam-diaman, ya gitu. Terus kemudian komunikatif. Komunikatif itu artinya apa? Nyambung komunikasinya. Karena ada pasiennya berkomunikasi, apa namanya, dari klinik berkomunikasi, memberikan edukasi, tapi tidak komunikatif. Maksudnya apa nih? Kalau ada komunikatif, istilah komunikatif artinya apa? Komunikasinya nyambung, pesan antar keduanya bisa apa namanya tersampaikan. Ya, jadi enak bahasanya kalau komunikatif itu lebih ke sifat yang komunikasinya itu bahasanya tuh sampai. Jadi apa keluhan teteh, apa namanya teteh bidan misalnya ya, bagaimana membersamai apa namanya para bunda. Kemudian bunda juga ada keluhan apa terkait klinik, ya terkait pelayanan, atau ada yang mau diketahui tentang ilmu-ilmu tadi persiapan melahirkan dan segala macam, semua disampaikan. Dan begitu sudah berkomunikasi, sama-sama ridho, sama-sama tenang, sama-sama senang. Jadi oh enak ya komunikatif klinik tim holistic care mah. Nah, gitu artinya. Jadi nah tapi tadi bukan hanya untuk klinik ya, untuk bunda-bunda, ayah-ayah juga harus komunikatif karena kadang teteh bidan ini kehilangan apa? Kehilangan informasi. Kok bunda yang ini harusnya sudah periksa, bagaimana kabarnya bunda yang ini ya? Bagaimana nanti kita mau apa namanya merencanakan harus ada latihan senam hamil, latihan pernafasan. Nah, kalau dari bundanya sendiri udah lama nggak cek-cek ya, nggak kontrol-kontrol, itu artinya dari bundanya yang kurang komunikatif ya. Oleh sebabnya dua-duanya, dua pihak dari pasien dan provider harus sama-sama aktif, inisiatif, interaktif, dan komunikatif untuk tujuan yang objektif. Maksudnya apa? Tujuan yang sama-sama kita mau, yang sama-sama kita inginkan, lahiran enak tadi. Ya, insya Allah. Lanjut. Nah, ini terkait sama dasar kita sebagai spiritual Islam ya. Harus aktif itu artinya apa sih? Aktif di sini tadi dimulai dari inisiatif ya. Inisiatif itu tuh dari prasangka kita. Ternyata yang disebut dengan aktif itu juga bukan sekedar gerakan fisik, bukan hanya sekedar pergerakan kita datang ke klinik, ikut senam, jalan kaki, olahraga ya, bukan hanya seperti itu. Nulis atau laporan mutabaah harian, bukan cuma itu, tapi dari mulai awal sekali pikiran kita bagaimana melihat proses lahiran anak ini, bagaimana mempercayakan diri kita diasuh oleh tim holistic care, itu namanya prasangka Bunda. Jadi bagaimana Bunda berprasangka dan bagaimana dalam pikiran Bunda, dalam bagaimana kepercayaan ayah Bunda kepada kami itu mempengaruhi banget. Ya, dan bagaimana juga apa namanya tingkat prasangka Bunda untuk persalinannya sendiri Bunda. Jadi pada saat nanti aku lahiran nanti gimana ya? Kata orang lahirannya susah, kata orang nanti takut dirujuk, takut disesar, segala macam. Nah, itu namanya prasangka Bunda. Jadi eh, untuk yang disebut dengan aktivis tadi dimulai dari prasangkaan kita dulu ya. Prasangkaan kita tuh harus positif ya karena Allah itu akan memberikan bagaimana sesuai prasangkaan kita ya Bunda. Ini ada hadisnya ya. Jadi kata Allah, aku sesuai prasangkaanku ya, prasangkaan hambaku. Jadi kalau misalnya kita berprasangka baik pada Allah, berpikir yang positif dan mengetahui bahwa Allah menciptakan tubuh kita itu tidak dengan gampang-gampang, tidak dengan sia-sia ya, dan semuanya sudah diatur sedemikian rupa sangat sempurna. Kalau kita sudah berprasangka yang seperti itu, insya Allah kita akan tenang. Ketika kita tenang, kita yakin juga akhirnya insya Allah memberikan pengalaman lahir anak enak insya Allah. Ya, lanjut. Nah, setelah kita berprasangka baik, ternyata nggak cukup hanya prasangka aja. Kalau bahasa kita di orang awam ya.
Emang cukup niat baik doang gitu ya. Niat baik doang tapi tidak melakukan perubahan, tidak melakukan ikhtiar dengan cara yang baik. Aduh, kayak contoh ya, di luar sana ada misalnya ya, eh, niat baiknya sih baik, niatnya baik, pengen menghidupi anak istri. Saya harus menjalankan kewajiban saya nih seorang ayah, menghidupi anak istri. Ayah harus membawa uang untuk makan, membawa uang untuk beli baju dan segala macam. Niatnya mah baik, niatnya mulia, tapi diambil dari cara yang salah. Nauzubillah ada kasus korupsi, nauzubillah ada kasus pencurian, nauzubillah ada kasus dia mengembangkan apa namanya pencurian online dan lain sebagainya. Intinya melakukan ikhtiar itu yang katanya awalnya niatnya baik, tapi dengan cara yang tidak baik. Akhirnya tidak baik juga Bunda semuanya ya. Jadi yang dimaksud dengan aktif di sini aktif dari mulai menginisiatif pemikiran kita, prasangka kita kepada Allah untuk kedepannya dan juga dilakukan dengan cara yang baik ya. Kemudian karena memang Allah tidak akan merubah nasib kita ya. Kita pengen lahiran yang enak ya, tapi kita tidak mau melangkah, kita tidak mau merubah nasib kita. Ya Allah tidak akan merubah juga. Jadi semua tergantung lagi ke ayah bunda semuanya ya, balik lagi. Jadi bagaimana sesudah prasangkaan baik, tapi kalau kita tidak merubah nasib kita, ya sudah, Allah juga tidak akan merubah. Ya, gitu. Jadi kita harus semangat untuk aktif, aktif dari mulai pemikiran, ya sampai dari omongan kita, lisan kita, juga perilaku kita, ya supaya kita bisa mendekat ke arah ikhtiar yang terbaik, ya supaya mendapatkan hasil yang baik, insya Allah. Lanjut. Nah, yang dimaksud aktif itu tadi dia ya, kalau digambar ya, aktif pasien tuh kayak apa? Periksa rutin ya Bunda, ikutin anjuran teteh bidan, terus kemudian nutrisinya sudah dikasih edukasi harus makan apa, ya. Nah, terpenting juga Bunda bukan cuma sekedar saya udah ngikutin teteh bidan, konsumsi vitamin, konsumsi ini, konsumsi ini, tapi Bunda yang sekarang itu banyak sekali makanan kekinian yang tetap Bunda makan, makanan yang mengandung junk food tadi, makanan sampah yang mengandung banyak sekali bahan-bahan berbahaya. Habis enak, kepengen. Nah, itu ya. Jadi kadang-kadang itu justru mengotori badan Bunda yang sudah Bunda kasih vitamin, yang sudah dikasih makanan yang bergizi, dikasih buah dan sayur yang cukup, tapi racunnya banyak juga. Nah, yang dimaksud dengan aktif di sini adalah aktif periksa rutin untuk nutrisi itu bukan cuma sekedar makan bagus, tapi menghindari makanan yang jelek. Jadi penuhilah nutrisi yang baik ya. Nah kemudian setelah itu, udah aku udah minum vitamin, tapi mager. Nah jangan mager ya Bunda, lakukan aktivitas fisik sesuai dengan yang sudah dianjurkan yang ada di mutabaah ya. Tetap bergerak ya, walaupun hamil, walaupun berpuasa, tetap harus bergerak ya. Lanjut. Nah, tadi bukan cuma ayah bunda kok yang harus dituntut aktif ya. Dari pihak provider juga sama. Teteh bidan akan melihat nih kondisi siapa nih, bunda siapa nih yang harusnya sudah periksa tapi kok malah belum periksa ya, bunda kemana gitu. Kadang-kadang mungkin di WA ya, terus di grup WA itu subhanallah ya, teteh-teteh bidan itu sudah sangat aktif mengingatkan bunda, bunda isi mutaba'ah, bunda zikir pagi petang ya karena itu subhanallah nanti sangat kepakai untuk proses persalinan bunda. Jadi aktif komunikatif, aktif mengkaji dan observasi untuk nakes ya untuk teteh bidan. Kemudian aktif mengedukasi ya jadi nggak pelit ngomong ya. Kita lanjut dulu ya slide-nya. Tadi baru sampai ke aktif ya. E edukasi, N natural, A aktif ya. Ini ada K ya. Nah, K itu keimanan ya. Nanti sambil nunggu slide-nya ya, Bunda. Sambil mungkin loading. Nah, tadi kita tidak bisa terlepas dari faktor keimanannya, Bunda. Dan iman itu ternyata subhanallah mempengaruhi kemana-kemana. Karena memang kita tidak akan bisa hidup tanpa iman Islam kita.
karena sebenarnya semua sudah diatur. Dengan kita memasukkan poin keimanan ke dalam kunci lahiran enak, insya Allah Bunda. Karena tadi diminta untuk aktif menginisiatif segala macam dimulai dari pikiran, dimulai dari bagaimana prasangkaan kita, dan itu bagaimana juga namanya iman. Iman itu adalah membenarkan dengan hati. Artinya apa? Dalam pikiran kita, dalam dada kita yakin, kita berprasangka baik kepada Allah. Kemudian mengikrarkan secara lisan. Artinya dari omongan kita, terbukti bahwa omongan kita tuh nggak ada yang jelek-jelek. Nggak ngomong bahwa misalnya, aduh Bu Bida nanti saya takut kalau saya di SC ke segala rupa ya, terus saya ini nggak apa-apa lah saya makan ini enak, makan donat tiap hari, makan burger tiap hari, makan apa namanya minuman-minuman kekinian tiap hari itu nggak boleh ya. Jadi istilahnya dari mulai bagaimana hati kita, lisan kita, dan perilaku kita, anggota badan kita bekerja, itu semua mengindikasikan sejauh mana keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya, dan itu sangat-sangat berimbas pada proses lahiran anak. Ya, lanjut. Nah, kalau ngomongin masalah iman, ternyata bukan cuma sekedar rukun iman yang kita pelajari waktu zaman TK, ya Bunda. Anak TK tuh disuruh rukun iman, rukun Islam, udah lengkap, dah itu harusnya udah hafal ya. Jadi kita di sini maksudnya adalah apa? Kita memahami betul bahwa beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada Rasul, beriman kepada kitab-kitab, beriman kepada hari kiamat, ya hari akhir, beriman kepada qada dan qadar. Jadi kita sudah berinteraksi sejak lama, kemudian udah edukasi, udah berusaha lahiran enak, qadarullah misalnya dikasih sebuah kondisi yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan, berbeda apa yang kita ikhtiarkan. Nah, kalau memang kita imannya cukup, ya keimanan kita pegang, ya dan apa yang kita lakukan sudah berlandaskan keimanan, insya Allah tetap enak Bunda pengalamannya, karena kita akan ridho dengan apapun ketentuan yang Allah kasih karena takdir Allah itu tidak ada yang buruk ya semua takdir Allah baik ya gitu walaupun sekarang Bunda harus aduh dikasih hamil lewatin Ramadan jadi saya harus ganti nanti puasanya gitu ya bahasanya karena saya pengen yang terbaik jadi saya nggak puasa dulu deh saya lemes kalau puasa saya hamil iya nggak apa-apa Bunda Rukso tapi ya kenapa ya kok saya dikasih hamilnya lagi bulan puasa nah itu artinya apa namanya memang takdir kita dikasih hamilnya itu melewati bulan puasa. Tapi Allah kan memberikan rukso ya. Ya tetapi harus ganti dong ya. Gitu. Itu namanya takdir Allah pasti baik dan ketika kita mengganti di hari lain, insya Allah juga pasti ada hikmah di balik itu dan biasanya Allah kasih kemudahan kalau memang kita menganggapnya itu baik. Tapi kalau kita memang tadi imannya masih memang iman tuh naik turun ya Bunda ya, tapi makanya harus kita jaga kita memang berprasangka buruk dengan takdir Allah, kita artinya tidak beriman pada takdir Allah, kurang imannya kepada qada dan qadarnya, itu nanti membuat hati kita, mental kita tuh sakit. Akhirnya pengalaman lahiran enak tuh nggak didapet. Walaupun lahirannya cepet, nggak ada robekan, ada aja bunda yang masih ngeluh aja. Artinya dia walaupun kita lihat lahiran enak, tapi ternyata buat dia bukan lahiran enak. Ada juga yang begitu. Artinya dia masih kurang bersyukur. Artinya ada kondisi yang apa faktor keimanan tadi terhadap kode dan kodarnya itu yang masih belum menerima ya. Jadi iman itu sampai keseluruhan termasuk kode dan kodar dan melahirkan itu oh subhanallah tawakalnya harus tinggi yakin iman kepada kode dan kodar kita tuh harus kuat ya lanjut ya dan Allah yang menentukan mau laki perempuan ya dan kata Allah kalau kita beriman Allah kasih kehidupan yang baik dan insya Allah kalau kita beriman ya beriman dengan sebenar-benarnya berlandaskan keimanan itu subhanallah Allah kasih kondisi pahala yang baik insya Allah ya lanjut slide berikutnya nah ternyata masalah keimanan itu bukan urusan syahadat aja atau apa ya cabang-cabang iman tuh banyak ya ada berapa banyak nanti kita lihat di sini ya ada yang bilang 60 ada yang bilang 70 ya dari apa namanya hadis ya lanjut slide berikutnya teh nah dan katanya puncak iman itu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala jadi kalau misalnya dalam kondisi tadi kita beriman penuh kepada qada dan qadar kita berserah diri tapi berserah diri ini setelah kita berikhtiar ya bukan berarti ah udahlah aku mah mau gimana aja lah lahiran lah mau di mana aja nggak masalah pokoknya sekarang mah aku santai aja gitu kan ya nggak periksa nggak datang kemana-kemana pokoknya biasa aja nanti kan udah
udah takdirnya, lihat aja takdir nanti. Ya nggak bisa begitu ya, kita tetap diwajibkan untuk ikhtiar ya gitu. Dan memang puncak iman itu berserah diri setelah kita berikhtiar ya. Lanjut. Nih ya, puncak iman tuh sama-sama kita kuatin tawakalnya ya, bahkan apa aja dalam hal ini memenuhi janji ya, kemudian bersih-bersih itu banyak kan cabang iman. Kebersihan sebagian dari iman gitu ya, malu sebagian dari iman ya, banyak banget ya. Berharap hanya kepada Allah sebagian dari iman ya, cabang-cabang iman banyak, tadi ada 60 sampai 70. Nah yang di cabang-cabang pohon ini hanya sedikit ya, yang memang harus diwakili lah ke dalam diri kita ya, untuk menunjukkan bahwa kita memiliki keimanan kepada Allah ya, insya Allah. Dan ada faktor K yang terakhir ya Teteh, slide-nya. K yang terakhir itu adalah untuk memang Teteh bidan dan menunjukkan bahwa klinik Pratama Tin Holistic Care tetap menjunjung tinggi keprofesionalisme ya, yang kita kompeten. Kompeten itu artinya apa? Ya profesional ya, dan ada 3 unsur dalam ilmu kompeten. Ini memang sebenarnya ilmu untuk teteh bidan, tetapi ayah bunda boleh mengetahui, karena supaya ayah bunda bisa melihat bagaimana teteh bidan bekerja melayani ayah bunda itu tidak sembarangan ya, skillnya harus bagus, knowledge-nya harus cukup, attitude-nya harus cakep ya. Apa ini ketiganya? Skill itu keterampilan terkait sama tangan, keterampilan komunikasi ya, dan lain-lain, bagaimana nolong lahiran ya, segala rupa itu skill, itu tangan, masang infus, menyuntik obat, segala macam itu skill. Knowledge itu apa? Pengetahuan teteh bidan tadi, ketika kita berkomunikasi, ketika kita melakukan edukasi, knowledge-nya, pengetahuan teteh bidan ini luas. Makanya ayah bunda boleh nanya apa aja ke teteh bidan. Kalau teteh bidan ada yang nggak ngerti, pasti teteh bidan akan mencari tahu dari Bu Bidan Titin ataupun dari Nurse Windy, ataupun juga dari mana yang sumber yang mungkin teteh bidan akan lebih yakin, lebih valid. Jadi ayah bunda yang jadi pasien di Tin Holistic Care nggak usah ragu untuk menanyakan sesuatu atau berdiskusi sesuatu dengan teteh bidan. Jangan nganggap bidan kan posisinya lebih rendah dari SPOG. Bukan lebih rendah bunda ya. Sebenarnya kita hanya berbeda konsep atau berbeda lapangan kerjanya aja. Kalau SPOG itu terkait sama tindakan medis yang lebih dari seorang bidan, tapi kalau pengetahuan itu luas, siapapun berhak mengetahui itu. Ya, jadi karena kita berbeda, kita mitra ya. Jadi bukan bidan itu bawahannya perkandungan, bukan. Kata kita, posisi kita adalah berbeda profesi saja ya. Nah, kalau Bu Bidan itu tidak boleh melakukan tindakan operasi, nah kalau SPOG memang kalau operasi ya sama SPOG, itu aja ya. Tapi dari sisi pengetahuan tidak kalah, insya Allah. Mau tanyain apa ke Teteh Bidan? Insya Allah Teteh Bidan nanti bisa diskusikan, bisa tanya, bisa jawab, insya Allah ya. Allah gitu ya, ayah bunda ya. Kemudian dari attitude, attitude juga silakan bunda, ayah bunda laporkan apabila mengalami pengalaman yang tidak mengenakan dari sisi attitude atau perilaku atau etika dari teteh bidan dan juga karyawan Tin Holistic Care. Mangga disampaikan keluhannya apabila terkait attitude, karena attitude ini walaupun kita provider sudah cukup profesional, dari sisi attitude itu sangat kita perhatikan juga ya ayah bunda, selama memang kondisi ayah bunda memang merasa dirugikan, dan setelah kita lihat memang betul-betul ayah bunda juga sudah memenuhi kewajiban ayah bunda, nah kita akan proses terkait misalnya ada aduan kepada karyawan kita. Tetapi insya Allah dari Tin Holistic Care sudah dari awal mengusung kompeten, artinya apa? Sudah satu paket untuk melayani ayah bunda semua. Kita mengusung profesionalisme ya, pada saat periksa hamil, melakukan edukasi ya, kelas-kelas, kemudian nanti pertolongan pada saat persalinan, sampai nanti menyusui, sampai pulang ke rumah, dan sampai nanti misalnya adik bayi sudah besar, ayo datang kontrol ya, yang mau imunisasi, yang mau periksa ya, atau nanti sampai udah mulai remaja pengen juga konsultasi sama teteh bidan, nanti udah menikah, punya anak, anaknya ke teteh bidan lagi ya, ke tim holistic care lagi, itu tidak mengapa ya teman-teman ya, ayah bunda semuanya. Jadi ketika kita sudah kompeten, apa namanya, insya Allah nanti ayah bunda akan lebih mempercayai kita ya. Jadi di sini kalau yang untuk Kak, ini adalah kompeten memang khusus bagiannya dari kami sebagai provider tim holistic care, tapi di sini menunjukkan bahwa ayah bunda berada di tangan yang tepat. Insya Allah kami akan
menerima amanah yang Allah kasih. Siapapun pasien yang dihadirkan ke tim holistic care, kita berupaya sama-sama membersamai kondisinya, dan khususnya untuk yang hamil, mudah-mudahan kita bisa membersamai dan mencapai yang namanya lahiran enak itu dari konsep lahiran enak yang unsur K-nya itu kompeten, ya. Nah, sedikit tambahan slide berikutnya, Teteh. Nah, ini tadi ya udah disampaikan ya istilahnya kalau yang namanya peran profesional, kompeten ya, service provider tadi sudah saya jelaskan ya. Nanti bisa dibaca lagi. Ada satu slide terakhir ya. Nakas di sini adalah sebagai tenaga ahli, Bunda. Jadi kalau kita mungkin pernah dengar ayah Bunda ya, tanyakanlah pada ahlinya. Ya, kalau ada sesuatu yang Bunda ingin tanyakan, tanyakan pada ahlinya. Kalau untuk persalinan normal, Bunda tanya ke bidan, ya. Karena bukannya dokter lebih pinter, bukan lebih pinter Bunda. Tadi ya kita berbeda apa namanya eh, berbeda lapangan pekerjaan. Jadi kalau misalnya untuk dokter, karena dokter memikirkan tindakan, ya obat maupun harus operasi harus gimana, ya. Tetapi kalau mau tanya tentang kenormalan, tentang bagaimana lahiran normal, itu insya Allah Teteh Bidan adalah ahlinya karena bidan menolong persalinan justru tidak menggunakan alat-alat medis ya yang terlalu banyak gitu ya, hanya alat medis sederhana yang memang sudah dijadikan sebagai panduan bagaimana menolong persalinan normal, ya, tidak menggunakan tindakan-tindakan yang berat-berat yang seperti di rumah sakit karena tadi berbeda tanggung jawabnya, ya, berbeda tingkat, kita sebutnya sebagai kompetensinya itu berbeda. Jadi insya Allah yang ada di Teen Holistic Care sudah bisa dikategorikan sebagai tenaga ahli yang memang bisa ditanya artinya, ya, karena di Quran disebutkan bahwa ketika kita ingin mengetahui sesuatu, tanyakanlah pada ahlinya. Pengen nanya lahiran normal terkait hamil, penjagaan kehamilan supaya enak-enak semuanya, ya, tanyakan kepada Teteh Bidan dan tanyakan di Tim Holistic Care karena yang mengusung lahiran enak itu di Tim Holistic Care. Itu ya Bunda, di sini ada Quran surat An-Nahl ayat 43, Quran surat ayat 7 ya gitu. Jadi dan SOP profesi kebidanan itu yang dilakukan di tim holistic care sudah berlandaskan EBM. Artinya apa? Ada evidence base-nya, ada penelitiannya gitu ya. Nah, kemudian SOP ini sebagai manusia muslim yang berlandaskan fitrah ya. Nah, kadang-kadang ada hasil EBM ini suka kok penelitiannya begini ya. Nah, kita kembalikan kepada wahyu dan akhirnya nanti kita akan memilih, lebih memilih kemana, dan itu berlandaskan tadi kita semua dari lahiran enak, edukasinya bagaimana, yang natural itu seperti apa, bagaimana nanti ke depannya, itu semua kita pertimbangkan, nanti akhirnya kita mau pilih yang mana. Ya, walaupun kita lebih berlandaskan keimanan, tapi kita tidak meninggalkan juga hasil penelitian-penelitian yang ada dari sisi profesionalisme. Mungkin demikian penjelasan tentang kelahiran enak dan kenapa sih harus lahiran enak. Mudah-mudahan ayah bunda eh, apa namanya mendapatkan informasi ya dalam terkait program dari tim Holistic Care dan mudah-mudahan benar-benar bisa memperoleh lahiran enak nanti ya bunda ya. Silakan kalau ada mau bertanya penjelasan dari saya mungkin saya sudahi dulu. Saya kembalikan kepada admin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Sus Windy yang telah menyampaikan materinya. Sangat luar biasa ya, sangat bermanfaat bagi kita semua. Ya, selanjutnya kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab ya. Ini ada dari Bunda Elis ya. Mau bertanya katanya ya. Boleh Bunda, apabila mau bertanya. Lalu selanjutnya ada dari Bunda Gina Mustika. Bismillah, izin bertanya Bu Bir, saya sedang hamil 6 minggu. Anak keempat, anak ketiga saya lahir gawat janin dengan SC. Dengan SC dan kehamilan sekarang 14 bulan. Jarak SC-nya 14 bulan. Apakah saya bisa melahirkan VBAC, Bu Bit? Bagaimana tips dan triknya? Satu lagi, saya masih menyusui anak ketiga saya. Apakah masih boleh, Bu Bit, menyusui sampai usia 2 tahun? Berarti nanti sampai hamil 9 bulan masih menyusui. Terima kasih, jazakumullah khair, Bu Bidan. Oke, baik kita tampung dulu ya.
Ya itu Sus, ada yang bertanya katanya dari Bunda Gina. Ya, berarti dijawab dulu aja ya, sambil nunggu barangkali yang lain atau tadi Bunda Elis yang katanya Iya mau Bunda bertanya. Elis. Ya, Nah, nanti boleh mau bertanya apa namanya langsung atau mau ditulis juga Bunda Elis nggak apa-apa nggak ya. apa-apa. Mm-mm. Jadi Suswindi jawab dulu ya yang sudah ada dari Bunda Gina tadi Iya, ya. iya baik. Oke. Nah, Bunda Gina, alhamdulillah apa barokallah sudah dikaruniai hamil keempat ya Bunda ya yang sudah 6 minggu ya Bunda ya. Amanah sama Allah artinya Bunda memiliki kelebihan dan pantas untuk itu insya Allah ya. Nah terus sekarang masalahnya gini gitu ya. Yang dulu tuh SC gitu ya karena ada gawat janin. Nah itu juga sama udah qadarullah ya sudah terjadi. Yang sudah terjadi kita tidak bisa ulang kembali. Jadi tidak bisa kita ubah ya. Nah terus bagaimana? Apakah bisa VBAC? Ya kalau kita lihat dari pengalaman dan dari keilmuan sangat bisa Bunda, sangat bisa insya Allah. Tetapi memang tadi ikhtiarnya perlu butuh effort. Bagaimana tips dan triknya? Pertanyaannya ya seperti itu. Yang pertama pasti ilmui dulu Bunda VBAC itu. Dan tidak bisa dijawab dalam satu sesi, tanya jawab seperti ini, sangat panjang. Bunda bisa ikutin ya di apa pengasuhan di klinik Pratama Teen Holistic Care. Sebetulnya kita ada program khusus untuk VBAC, tetapi memang hanya mungkin pasien-pasien terpilih ya, karena memang untuk VBAC ini tantangannya juga berat dan kemudian resikonya juga ada ya. Ya. Tetapi bukan tidak mungkin, sangat mungkin Bunda. Kalau apalagi kalau SC-nya baru 1 kali, insya Allah sangat terbuka, lebar dan insya Allah sangat bisa kita bersamai. Terus masalah keberhasilannya bagaimana? Insya Allah kalau VBAC itu keberhasilannya kalau di literatur sekitar 70%, 60-70%, tetapi kalau dari pengalaman saya pribadi sebagai pengasuh kasus-kasus yang VBAC ya dengan jarak sekarang 14 bulan baru hamil ya. Mungkin sedikit cerita khususnya untuk terkait VBAC ini saya sendiri alhamdulillah mengalami VBAC jarak antara kehamilan yang pertama dengan kehamilan kedua itu nggak sampai 2 bulan Bunda. Jadi anak pertama saya sesar, anak kedua itu lahir kakaknya itu belum belum 1 tahun, jadi baru 11 bulan. Itu aja bisa gitu ya. Itu mungkin cuma sekedar informasi dulu nih supaya Bunda Gina jangan kecil hati ya. Insya Allah yang jaraknya lebih pendek dari itu banyak dan alhamdulillah Allah kasih berhasil ya untuk VBAC dan tapi tentunya ada SOP-nya gitu ya, ada syarat apa syarat dan ketentuan yang berlaku ya, bagaimana kita bisa menempuh cara supaya berhasil terkait sama yang tadi Bunda tanyakan, ikutin terus aja di klinik Teen Holistic Care karena untuk VBAC ini memang ada kelas khusus, ada ketentuan khusus ya, karena pengasuhan khusus ya, karena apa namanya tadi begitu banyak yang harus kita pelajari dan lakukan ya untuk mengantisipasi resiko-resiko yang tidak kita harapkan. Tapi intinya bisa Bunda, kemungkinan sangat besar dan dari apa yang saya lakukan diri saya sendiri, kemudian juga saya mengasuh kelas-kelas dan ibu hamil yang mau VBAC. Kalau dari saya yang VBAC itu 90% insya Allah berhasil. Walaupun ada yang harus SC ulang Bunda, tadi ya balik lagi ke takdir. Nah, jadi kalau untuk jawaban VBAC tuntas ya, insya Allah ada kemungkinan sangat besar dan Bunda bisa lakukan. Tips and triknya nanti ikutin dulu apa namanya dari Teen Holistic Care edukasi-edukasinya dan mendekatlah kepada provider Teen Holistic Care supaya nanti tahu mulai dari mana nih. Mumpung sekarang alhamdulillah dari 6 minggu ya Bunda ya sedini mungkin. Ya, nanti konsul aja dulu ke klinik ya biar nanti bisa dijelaskan lebih lanjut panjang lebar dan langkah-langkahnya apa saja. Nah, terkait proses menyusui Bunda, boleh banget Bunda tetap menyusui. Yang penting tadi ada syarat dan ketentuannya juga Bunda ya. Dalam hal ini bundanya harus sehat ya supaya karena saat ini Bunda memberi makan 3 individu ya, diri Bunda, kemudian yang disusui ya kakaknya, kemudian ada calon adik ya di dalam kandungan. Jadi ada 3 individu yang Bunda nafkahi ya dari mulai dari diri Bunda sendiri. Jadi apa namanya? Jadinya istilahnya harus apa namanya? Ada pasti ikhtiarnya lebih banyak dibanding yang lain. Tetapi boleh dan bahkan itu istilahnya nursing while pregnant ya, menyusui pada saat hamil. Bahkan ada yang setelah melahirkan itu kakaknya belum 2 tahun.
Jadi kakak sama adik nyusuin bareng, itu namanya tandem nursing. Itu pun ada ilmunya, Bunda. Insya Allah yang Bunda tanyakan semua kemungkinan besar bisa terjadi, tetapi tadi untuk melangkah, untuk bisa mendapatkan apa yang kita inginkan, butuh ikhtiar, Bunda. Insya Allah nanti dari tim Holistic Care memberikan runutan SOP-nya harus bagaimana. Silakan Bunda berkomunikasi dengan klinik. Insya Allah itu banyak banget yang harus kita persiapkan. Tapi insya Allah sangat mudah dan sangat bisa kita lakukan apabila kita semangat dan benar-benar tadi ya, bagaimana perasaan kita kepada Allah dan sebagaimana kita mau sejauh mana kita aktif. Insya Allah Bunda. Mungkin itu ya jawabannya ya. Terima kasih, Apakah menjawab? Siti. Ya, Iya. mudah-mudahan terjawab ya Bunda Gina. Oke, selanjutnya ada lagi nih, Sus, dari Bunda Elis. Ya, gimana Bunda Assalamualaikum. Elu? Assalamualaikum Bu Oleh Bidan, izin bertanya terkait kurma. Saya pernah membaca artikel bahwa kurma membuat kontraksi. Itu bagaimana ya Bu Bid? Mitoskah atau fakta? Jika hanya mitos, untuk ya. kehamilan 34 week ini, baiknya dimakan berapa butir per hari katanya Sus. Oke, baik. Terima Ya, kasih Bunda Elis, pertanyaannya bagus sekali. Alhamdulillah ya, artinya Bunda Elis membaca tadi ya, melakukan literasi, apa namanya mencari informasi dan juga apa namanya mengkonfirmasi ya, iya, mencari istilahnya jawabannya yang benar tuh gimana ya. Ya, iya. boleh tanya di grup kita di saat Zoom kita begini ya, ada apa namanya momen-momen edukasi kita dari tim Holistic Care. Nah, eh, kalau dari secara statement secara luas, memang dianggapnya kurma itu merupakan salah satu yang untuk menginduksi persalinan. Nah, jadi kurma ini katanya bisa menyebabkan kontraksi gitu ya. Sebenarnya sih tidak langsung begitu, Bunda. Apa namanya prosesnya ya. Jadi enggak kita makan kurma terus kontraksi gitu, enggak gitu. Jadi kurma itu mengandung yang namanya reseptor oksitosin. Oksitosin itu adalah hormon yang digunakan pada saat kita kontraksi gitu. Dan itu biasanya memang muncul pada saat akhir-akhir mendekati memang persalinan. Namanya reseptor. Reseptor itu artinya dia kayak apa namanya kayak seperti gembok dengan kunci, Bunda. Jadi kalau misalnya reseptor oksitosin ketemu dengan hormon oksitosinnya, dia memang menyebabkan kontraksi. Jadi kalau kunci dan gembok bersatu, dia dengan anak kunci yang tepat, dia jadi kontraksi. Tapi kalau Bunda cuman ada megang kuncinya doang, nggak ketemu gemboknya, atau ada gemboknya, tapi pas Bunda masukin kuncinya, ternyata kuncinya bukan yang itu untuk gemboknya, maka kontraksi tidak terjadi, Bunda. Gitu. Jadinya kalau kurma dimakan oleh ibu-ibu yang memang sudah layak untuk bersalin, insya Allah itu akan lebih memudahkan proses persalinan. Tetapi apabila dimakan oleh bahkan yang masih hamil muda sekalipun Bunda tidak masalah sama sekali karena kandungan kurma itu sangat banyak yang lainnya. Ya, Ya. tadi menambah HB, kemudian juga ada magnesium, kalsium. Kalsium itu Bunda sangat perlu loh untuk menstabilkan gula darah. Kemudian menstabilkan juga tekanan darah ya Bunda ya, karena ada kerja dengan jantung, dengan ginjal Bunda. Jadi kurma itu subhanallah makanan super. Jadi bisa dikonsumsi kapan saja, Bunda. Jadi kalau sekarang 34 minggu, oh udah mulai boleh ya. Bunda nggak usah khawatir nanti kontraksi sebelum waktunya. Oh tidak. Kalau tadi karena kita apa kalau kita balik lagi ke bagaimana sebuah hasil ciptaan dari Allah Subhanahu wa taala, produk alam. Produk alam itu tidak single Bunda di dalamnya. Maksudnya single tuh apa? Contoh kayak obat darah tinggi. Obat darah tinggi kita minum itu dia single, cuman satu jenis di dalam komposisinya itu untuk menurunkan tensi. Kalau misalnya kita minum obat tensi, tensi misalnya kita hipertensi langsung turun biasanya tensinya Bunda. Nah, kalau kita pakai obat kimia, tapi kalau contohnya dengan produk alam untuk nurunin tensi, apa itu? Bawang putih Bunda salah satunya. Walaupun banyak ya, ketimun apa segala macam itu banyak banget. Tapi saya kasih contoh lah bawang putih ya. Bawang putih itu kita gunakan secara alami untuk nurunin tensi darah ya pada orang yang hipertensi. Tapi apabila diminum pada orang yang tensinya normal, itu juga tidak akan menurunkan lagi. Nah, itu bedanya bahan kimia sama produk alam. Kalau Bunda tensinya normal, terus Bunda minum obat anti hipertensi, pasti ngedrop Bunda, tensi Bunda. Itu tadi, karena kalau obat kimia itu SOP-nya cuma jelas dan dia komposisinya single. Jadi kalau misalnya udah
apa namanya fungsinya nurunin tensi, ya udah nurunin tensi. Tapi berbeda dengan bahan alam seperti bawang putih. Bawang putih itu punya efek untuk menurunkan tensi pada orang yang hipertensi. Tetapi apabila dikonsumsi sangat banyak pada orang-orang yang tensinya normal, dia tidak akan membuat drop lagi. Jadi dia tetap stabil di situ. Itu bedanya dengan bahan alam. Ya, jadi kalau kurma pun begitu. Kurma katanya bikin kontraksi. Memang kalau untuk ibu mau melahirkan, kurma itu membantu kontraksi karena tadi dia ketemu kunci dan gemboknya dan pas gitu ya. Jadi ada reseptor oksitosin dan ada hormon oksitosinnya, jadi cepat. Jadi bisa melakukan apa namanya bisa memperkuat kontraksi dengan konsumsi kurma. Tetapi kalau dia dikonsumsi pada usia berapapun dalam kandungan itu tidak masalah karena reseptor oksitosin ini tidak bertemu dengan oksitosin yang beneran yang pada saat mau bersalin gitu ya. Jadi apa sih anak kuncinya tidak ketemu dengan gembok yang sebenarnya. Jadi tidak ada kasus yang makan kurma terus jadi kontraksi keguguran gitu, nggak ada bunda. Karena jadi karena faktor keguguran itu juga banyak sekali ya dan kurma itu tidak ada yang kalau diminum pada saat sebelum bersalin tidak ada yang sampai kontraksi yang dia sampai melahirkan lebih awal. Jadi kurma sangat aman dan terus kalau 34 minggu sudah boleh bunda 3 kali 7 bisa 21 butir tapi dimulai dulu dari berapa banyak yang bunda terima badan bunda karena ada yang saya nggak suka kurma saya nggak bisa makan banyak-banyak ya justru itu makanya kalau ada yang bilang saya nggak boleh makan manis nah subhanallah kurma itu bahan alam tadi sama ya kalau kita dikatakan mengkonsumsi bahan alam tubuh kita tuh punya sensor bunda punya sensor kita nggak mungkin makan sekilo kurma sehari nggak bakal kuat dan kita baru konsumsi misalnya maksimal 21 butir aja biasanya udah enak ya udah kenyang banget udah nggak enak nah itulah alarmnya nah berbeda ketika misalnya contoh tadi obat buat darah tinggi karena dia bentuknya pil cuma satu kecil bunda bisa minum 10 pil barengan itu bisa tubuh kita tuh belum nolak pada saat masuk jadi langsung masuk blok gitu. Karena tadi tubuh kita tidak punya alarm kelebihan untuk bahan-bahan yang selain bahan alam. Ya, nah uzubillah kalau ada kasus orang nelen obat apa hipertensi 10 tir waktu, wah bisa shock dia. Tapi kan itu kejadiannya udah terjadi, tidak ada alarmnya. Begitu masukin obat, terus nggak ada alarm tanda-tanda apa, terus tiba-tiba dia ngedrop tensinya. Tapi kalau bunda makan bawang putih, katakanlah makan bawang putih misalnya 10 butir, kita nggak bakal kuat bunda makan banyak-banyak. Ya, kayak karena apa? Nggak enak kebanyakan gitu. Bawang putih dimasukin ke bumbu bikin sedep, bikin enak. Tetapi kalau kita banyak-banyakin juga nggak enak. Artinya apa? Tubuh kita punya sensor. Tubuh kita punya alarm untuk tingkatan banyaknya bahan alam tersebut yang masuk ya walaupun dia baik walaupun dia tidak beracun jadi artinya mengkonsumsi kurma harus sebanyak apa ikutin badan bunda dan tergantung juga kalau HB bunda masih cukup masih boleh bunda 7 saja udah cukup insya Allah tapi kalau bunda masih mau nambah misalnya 14 atau 21 masih tidak apa-apa bunda ya dan apa namanya tidak perlu takut untuk yang rasanya manis dan kadar gula darah ya sebenarnya lebih gula darah pun juga lebih banyak dari makanan kita yang lainnya gitu karena gula dari kurma itu termasuk aman ya insya Allah